Udah, ayo kalau mau ngomong langsung, udah nyala soalnya. Yuk. Oke, mulai ya. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat yang telah diberikan kepada kita dapat berkumpul untuk mempresentasikan materi kita kali ini yang berjudul penetapan harga dalam praktik dari kelompok 3. Sebelumnya, kenalkan kami dari kelompok 3, saya Elkian Hijmi Kamila, yang selaku moderator akan bantu berjalannya diskusi kita pada sore hari ini, dan juga ada rekan-rekan saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rifat Hasna sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ayu Sulistiani sebagai pemateri. Baik, kita langsung saja untuk masuk pada materi yang pertama, yaitu marginalized pricing. Nah, marginalized pricing pada keadaan ketidakpastian ya, teman-teman. Kita sekarang akan membahas marginalized pricing pada keadaan yang tidak pasti. Marginalized pricing pada keadaan ketidakpastian adalah konsep pada ekonomi yang berkaitan dengan bagaimana harga ditentukan ketika terdapat ketidakpastian mengenai hasil atau kondisi di masa depan. Nah, dalam kondisi marginalized pricing dalam keadaan ketidakpastian ini, penilaian marginal terhadap suatu barang atau jasa itu melibatkan ekspektasi terhadap hasil di masa depan pastinya. Nah, ada 3 jenis. Yang pertama itu ada expected marginal utility, kemudian ada penyesuaian risiko atau risk adjustment, kemudian yang ketiga ada subjektivitas dalam ketidakpastian. Expected marginal utility itu adalah perhitungannya daripada marginalized pricing dengan keadaan yang tidak pasti, itu menggunakan expected marginal utility. Nah, kemudian karena yang sudah seperti yang saya jelaskan tadi, penilaian marginal terhadap suatu barang atau jasa yang melibatkan hal ekspektasi terhadap masa depan itu pasti memiliki beberapa risiko. Dan risikonya itu skala besar. Nah, biasanya risiko-risiko ini akan disesuaikan menggunakan risk adjustment. Kemudian yang ketiga ada subjektivitas dalam ketidakpastian. Karena kita seperti meramal yang ada di masa depan, yang kita nilai adalah ekspektasi kita terhadap hasil yang ada di masa depan. Makanya itu adalah penilaian yang tidak subjektif. Bagaimana caranya supaya kita mengetahui hasil yang subjektif? Maka kita akan subjektivitas dalam ketidakpastian tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penetapan harga berdasarkan aturan praktis. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan juga kekurangan kelebihannya. Kita mulai dari ciri-ciri terlebih dahulu. Yang pertama itu tidak memerlukan perhitungan yang rumit, karena aturan praktis ini digunakan dengan cara yang sangat simpel dan juga mudah. Nah, seperti yang kedua yaitu mudah diterapkan oleh pelaku usaha kecil maupun besar. Jadi, aturan praktis ini bisa diterapkan oleh seluruh perusahaan yang skalanya kecil maupun skalanya besar. Yang ketiga, ada bersifat konservatif dan juga berbasis pada praktik umum di industri. Kemudian yang keempat ada fokus pada ketidakpastian bukan efisiensi ekonomi optimal. Nah, ini adalah ciri yang paling penting karena aturan praktis ini biasanya sangat fokus kepada ketidakpastiannya, bukan mengefisiensi ekonomi optimal. Jadi pun nanti harga yang akan dihasilkan tidak optimal dan tidak selalu efisien dengan harga-harga yang ada di pasar. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dan juga kekurangannya. Mari kita ambil kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama mudah diterapkan pastinya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua ada menghemat waktu dan juga biaya analisis, karena menganalisisnya juga sangat mudah, tidak memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga ada cocok untuk pasar yang stabil. Kalau pasarnya itu stabil, nggak ada perubahan, itu maka akan cocok menggunakan aturan praktis, karena tadi fokus pada ketidakpastian dan juga ekonomi yang optimal. Jadi kalau pasarnya stabil itu masih bisa diimbangkan dengan aturan praktis yang memang tidak efisiensi harga yang optimal. Kemudian ada kekurangan. Kekurangannya teman-teman juga bisa lihat ya, ada 3 yang kami cari. Yang pertama ada bisa mengabaikan perubahan permintaan atau biaya marginal. Jadi kalau misalkan ada pembiayaan permintaan itu biasanya akan diabaikan dan tidak diambil dari situ patokannya. Kemudian ada risiko kehilangan daya saing jika tidak disesuaikan. Seperti yang sudah teman-teman lihat tadi, yang sudah saya jelaskan juga,
kemungkinan besar ini sangat beresiko karena daya saingnya ini nggak akan sesuai. Kenapa nggak akan sesuai? Karena harganya pun nggak optimal, terus kemudian tidak ada efisiensi di dalamnya. Jadi risiko yang akan kita hadapi yang melakukan aturan praktis ini pastinya akan sangat besar. Nah, kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu markup pricing. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada rekonsiliasi markup dan marginalized pricing. Karena sudah dijelasin tadi sebelumnya tentang marginalized pricing, di sini kita akan coba lihat perbandingannya ya. Dari markup pricing terlebih dahulu, itu tuh sederhana dan praktis. Terus juga fokus pada biayanya, mudah diprediksi dan tidak mempertimbangkan dinamika pasar. Ini sangat-sangat simpel ya, dan itu bisa digunakan oleh perusahaan yang mungkin baru muncul atau memang kalangan anak muda yang memang baru memulai usahanya. Terus ada marginal cost pricing, ini biasanya fokus pada biaya tambahan. Jadi jika ada biaya-biaya tambahan, itu pasti akan selalu diperhitungkan dan akan menjadi pertimbangan. Nah, kemudian marginal cost pricing ini menawarkan harga yang sangat-sangat efisien, berbeda dengan markup pricing tadi. Kemudian perhitungannya juga lebih rumit. Kalau markup pricing biasanya perhitungannya akan sangat-sangat mudah. Nah, berbeda dengan marginal cost pricing, karena dia akan fokus pada biaya tambahan, terus juga harganya pasti akan efisien, maka perhitungannya juga akan lebih rumit. Karena dari dua hal ini itu harus diperhitungkan dengan sebenar-benarnya. Kemudian ada rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini adalah metode yang mana biasanya mengambil dari markup pricing dan juga dikolaborasikan dengan marginal cost pricing. Nah, tujuannya untuk mempertimbangkan faktor pasar dan juga menghasilkan harga yang fleksibel. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada kisaran tingkat markup yang bisa diterima ya. Yang pertama ada jenis produk. Jenis produk yang mewah cenderung memiliki markup yang lebih tinggi daripada produk sehari-hari. Contohnya jam Rolex dengan jam tangan biasa yang ada di e-commerce itu markup-nya akan lebih tinggi jam Rolex karena dia merupakan produk yang cenderung bawa barang mewah. Kemudian ada industri. Beberapa industri mungkin lebih memiliki markup yang lebih rendah daripada industri lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi markup-nya itu bisa lebih mudah dipahami. Jadi makanya biasanya beberapa industri ini lebih markup-nya lebih rendah untuk mengambil perhitungan yang mudah dan juga menentukan harga yang optimal meskipun tidak efisien. Kemudian ada kondisi pasar. Markup ini bisa disesuaikan dengan permintaan dan juga persaingan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga ada biaya produksi. Markup juga harus mempertimbangkan biaya produksi dan juga biaya operasionalnya. Tentu ya pastinya dengan adanya markup pasti biaya produksi dan juga biaya seluruh operasionalnya itu harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada tujuan bisnis, yang mana bisnis ini mencapai laba yang lebih besar, mungkin akan menggunakan markup yang lebih tinggi juga. Karena ya poin tujuan bisnis ini sama dengan poin jenis produk. Jadi jika memang bisnisnya ini memiliki laba yang lebih besar, kemungkinan besar menggunakan markup-nya juga lebih tinggi karena labanya juga yang tinggi. Terus secara umum bisnis retail biasanya menggunakan markup antara 50% hingga 60%. Di tengah-tengah ya biasanya. Nggak akan ada yang mungkin ada beberapa perusahaan yang berani mengambil markup tinggi hingga 90%. Tapi biasanya rata-rata markup yang diambil oleh perusahaan itu sekitar 50 hingga 60% rata-rata. Nah, kemudian bisnis yang menjual produk dengan biaya produk tinggi mungkin akan menggunakan markup yang lebih rendah untuk tetap kompetitif pastinya. Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang memang belum memiliki label ataupun belum dikenal banyak orang dan masih skala kecil, itu biasanya akan menggunakan markup yang jauh lebih kecil dan juga lebih simpel daripada markup yang ada di perusahaan yang digunakan di perusahaan besar. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi tadi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Rian, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya juga. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini ada penetapan harga dalam pasar yang mapan. Jadi, penetapan harga produk di pasar yang mapan ini merupakan harga yang telah memenuhi keinginan perusahaan, yaitu harga produk yang ditawarkan mencapai tingkat harga yang maksimal. Nah, dalam pasar yang telah mapan ini, tingkat harga umum itu bisa dinaikkan atau diturunkan oleh si pemimpin harga atau perusahaan secara umum jika perubahan tersebut itu dianggap perlu. Nah, tingkat harga umum yang terjadi di pasar yang mapan itu adalah tingkat harga yang memiliki tujuan harga tertinggi atau tujuan perusahaan tersebut secara umum. Perubahan harga tersebut itu bisa dilakukan oleh setiap perusahaan secara individual dengan cara menambahkan tingkat taraf biasanya terhadap biaya langsung yang baru. Selanjutnya, di sini ada beberapa metode penetapan harga produk pada pasar yang telah mapan. Yang pertama itu ada positioning harga, di mana positioning harga ini adalah metode yang lebih menekankan pada atribut-atribut yang melekat pada produk tersebut untuk menentukan harga produk yang ditetapkan akan lebih tinggi atau lebih rendah dari harga produk-produk saingannya. Nah, jumlah maksimum yang dibayarkan oleh pembeli untuk suatu produk itu dikenal sebagai harga reservasi pembeli tersebut. Penelitian pasar yang dilakukan dengan cermat itu akan bermanfaat nih bagi perusahaan dalam menunjukkan harga-harga reservasi untuk produk tertentu dan untuk setiap ciri yang tercakup atau tidak dalam produk tersebut. Misalnya, di sebuah pasar terdapat dua toko yang memiliki berbagai jenis komputer dengan variasi dalam berbagai tingkat harga. Di toko A, mereka mempunyai komputer dengan spesifikasi yaitu memori yang lebih besar, disk drive ada 2, dan mempunyai reputasi kualitas serta pelayanan pasca jual yang lebih baik, tetapi dengan harga yang sedikit mahal. Sebaliknya, di toko B, itu ada juga yang mempunyai komputer dengan spesifikasi yang sama, namun memiliki memori yang lebih kecil. Harganya yang diberikan juga jauh lebih murah dibanding toko A. Nah, hal-hal tersebut itu yang membuat adanya tambahan harga atau potongan harga sehingga mempengaruhi tinggi rendahnya nilai harga umum atau rata-rata yang bergantung terhadap nilai keseluruhan dari atribut-atribut yang terkandung dalam produk tersebut. Nah, cara memperoleh nilai atribut dari produk tersebut itu ya dengan menggunakan teknik riset pasar. Jika jumlah sampel yang diteliti itu cukup besar, maka kesepakatan konsumen tersebut tentang jumlah pengeluaran tambahan yang akan mereka keluarkan untuk membayar atribut-atribut tersebut bisa digunakan sebagai pedoman untuk penentuan harga suatu model baru dari produk yang telah mapan. Lalu selanjutnya ini ada strategi harga lini produk, di mana strategi harga lini produk ini menetapkan harga pada berbagai produk dalam satu lini produk dengan masing-masing produk yang memiliki fitur dan manfaat yang berbeda. Nah, strategi ini tuh melibatkan penyesuaian harga berdasarkan fitur, kualitas, atau ukuran barang dalam lini produk. Pendekatan ini itu memilih markup berdasarkan elastisitas kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan tujuan memaksimalkan penjualan dan pendapatan pasar. Contohnya, misal ada satu hotel, di mana di hotel itu kan kita tahu ya, kalau misal hotel itu menawarkan berbagai macam jenis kamar, mulai dari yang standar, mulai dari yang menengah, sampai ke yang suite atau mewah. Itu tuh harganya berbeda-beda sesuai dengan fasilitas dan layanan yang diberikan juga gitu. Nah, tujuannya buat si perusahaan itu adalah supaya bisa menjangkau berbagai kebutuhan pelanggan, karena kan opsi yang ditawarkan oleh perusahaan dan yang akan dipilih oleh pelanggan. Jadi, pelanggan bisa bebas memilih mana yang sesuai dengan kapasitas atau preferensi mereka gitu. Karena pendapatan yang dihasilkan nanti akan jadi lebih maksimal untuk menarik berbagai segmen pelanggan. Lalu selanjutnya ini untuk kualitas, di mana penetapan harga untuk menentukan kualitas ini mengasumsikan bahwa harga suatu produk itu mencerminkan kualitasnya, yang dimana kita tahu kata-kata familiar mengenai ada harga, ada kualitas. Jadi pelanggan itu cenderung berpikir bahwa harga yang tinggi itu akan menandakan kualitas yang lebih baik
dan menyebabkan penjualan serta laba lebih besar dibandingkan dengan harga rendah yang dianggap sebagai indikasi kualitas yang buruk. Nah, dalam strategi harga untuk menduga kualitas ini terbagi lagi nih dalam berbagai konteks. Yang pertama tuh ada penetapan harga premium, di mana pebisnis itu biasanya menetapkan harga lebih tinggi dari rata-rata pasar untuk menciptakan persepsi nilai, kualitas, atau kemewahan pada produk mereka. Nah, penetapan harga premium ini biasanya sering digunakan untuk produk-produk yang memang sudah bermerek atau memiliki kualitas yang tinggi, atau bahkan produk yang ditujukan memang untuk pengadopsi awal yang suka mencoba hal-hal baru. Lalu selanjutnya itu ada prestige pricing, di mana strategi prestige pricing ini mirip dengan penetapan harga premium sebelumnya. Tetapi prestige pricing ini lebih menekankan pada persepsi citra dan status yang tinggi pada produk. Jadi bisnis yang menggunakan strategi ini itu sering sekali memiliki produk yang memang diakui kualitas superiornya atau nilai yang mereka tambahkan ke kehidupan pelanggan. Lalu ada price skimming strategy, di mana dalam strategi ini harga produk itu ditetapkan tinggi di awal peluncuran mereka. Lalu harga produk akan diturunkan seiring berjalannya waktu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapatan maksimum saat permintaan masih tinggi-tingginya, yaitu di saat awal peluncuran atau awal launching, dan sebelum para pesaing ini masuk ke pasar. Nah, harga tinggi di awal tadi itu dapat memberikan sinyal kualitas yang tinggi bagi konsumen. Selanjutnya ada persepsi kualitas, di mana pelanggan itu kan seringkali menggunakan harga sebagai indikator kualitas, terutama jika mereka memang belum memiliki pengalaman dengan produk tersebut gitu. Penetapan harga yang tepat dapat membantu membangun citra merek yang positif dan memberikan kesan yang berkualitas gitu. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Afifah atas penyampaian materinya. Kita masuk pada materi yang terakhir, yang ini akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, selanjutnya yaitu materinya penetapan harga produk dalam satu paket atau bundling pricing, yaitu di mana strategi ini strategi ini di mana beberapa produk digabungkan dan dijual sebagai satu paket dengan harga yang lebih rendah dibandingkan jika kita membeli secara terpisah. Tujuannya yaitu untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan dan meningkatkan penjualan produk yang kurang laris. Contohnya yaitu sering kita jumpai di supermarket. Misalnya sebuah supermarket dapat menawarkan satu paket itu terdiri dari pembersih lantai dan satu paket pewangi ruangan. Dengan kita membeli harga satuannya itu lebih mahal dibanding kita membeli dengan harga yang sudah satu paket. Nah, manfaat dari bundling pricing ini yaitu meningkatkan penjualan, menarik pelanggan, dan meningkatkan loyalitas. Selanjutnya, next. Nah, yang kedua ini yaitu tentang potongan kuantitas atau quantity discount. Adalah strategi pemasaran yang digunakan oleh penjual untuk mendorong pembeli agar membeli dalam jumlah yang lebih besar. Nah, diskon ini bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dan mengurangi biaya per unit bagi pembelinya. Contohnya, perusahaan menawarkan diskon sebesar 20% untuk pembelian 50 unit. Dan harga normal per unitnya adalah 200.000 misalnya. Dan harga normal untuk per 50 unitnya adalah 10 juta. Maka harga yang didapatkan untuk 50 unit setelah diskon adalah menjadi 8 juta. Manfaat dari strategi ini adalah meningkatkan volume penjualan, mengurangi biaya per unit, meningkatkan loyalitas, dan mengurangi persediaan. Next. Nah, materi terakhir yaitu penetapan harga promosi. Strategi ini digunakan untuk menarik perhatian konsumen dengan menawarkan harga yang lebih rendah dari harga normal. Tujuannya untuk meningkatkan penjualan, memperkenalkan produk baru, atau menghabiskan stok barang. Contohnya seperti harga spesial untuk produk baru, promosi hari tertentu, dan promo musiman. Manfaatnya yaitu meningkatkan volume penjualan dalam waktu singkat, mendorong konsumen untuk mencoba produk baru, dan meningkatkan kesadaran merek serta menarik pelanggan baru.
Adapun alasan praktik penentuan harga ini, yang pertama untuk mengurangi kelebihan persediaan produk, yang kedua pemasok perusahaan memberikan barang-barang diskon dan dari harga grosir sehingga penjualan promosi tersebut bisa dilakukan dalam upaya memperluas pangsa pasarnya. Yang ketiga, perusahaan ingin memperluas jaringan distribusi produk yang ditawarkannya. Yang keempat, perusahaan dapat menurunkan harga sesaat untuk menghindari hilangnya pangsa pasar karena perusahaan lain sedang melakukan kampanye promosi secara gencar. Yang kelima, mengobrol produk sebagai loss leader agar para pembeli tertarik dan pada gilirannya akan meningkatkan konsumen terhadap produk-produk lainnya. Sekian pemaparan dari materi saya. Selanjutnya kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Ayu Sulistiani atas penyampaian materinya. Telah sampailah kita pada materi yang terakhir ya teman-teman, dan sudah dibahas dari setiap materinya oleh rekan-rekan saya juga yang sangat luar biasa pemaparannya. Waktu tak terasa sudah terus bergulir dan akhirnya kita sudah sampai di titik akhir presentasi kita. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyimak, dan saya akhiri, saya mohon maaf mewakili kelompok saya apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih yang sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.